Anda bertanya, kami menjawab. Salam sejahtera bagi pemirsa terkasih, saya menyebut Anda dan seluruh pemirsa dimanapun dalam episode baru acara harian. Anda bertanya dan kami menjawab. Dalam program ini kami menerima semua pertanyaan yang terkait dengan iman Kristen dan kehidupan Kristen dan kami berusaha untuk menyajikan jawaban yang alkitabiah, logis, dan praktis. Pertanyaan untuk episode hari ini adalah bagaimana Kristus menangani kitab-kitab perjanjian lama? Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan bertemu setelah rehat. Bagaimana Kristus menangani kitab-kitab perjanjian lama ketika Kristus lahir pada saat genapnya waktu ia lahir di Bethlehem dan dibesarkan di Nazaret. Namun ketika ia masih kecil, Alkitab menyingkapkan bagaimana ia menangani kitab suci, hukum Taurat dan kitab-kitab perjanjian lama. Dan Injil menyingkapkan hubungan Kristus dengan kitab suci, kitab-kitab perjanjian lama. Bagaimana ia menanganinya? Bagaimana ia membacanya? Bagaimana ia berkhotbah? Dari kitab-kitab itu, bagaimana ia bela diri dengan menggunakannya dan mengagalkan serangan setan? Selama godaan, bagaimana ia sangat menekankan ketidakberpihakan Alkitab dan membersihkannya dari debu tradisi. Bagaimana ia menggenapi kitab suci melalui penyalibannya. Dan kita akan melihat banyak cara bagaimana Kristus berinteraksi dengan kitab-kitab perjanjian lama saat kita membaca keempat Injil. Namun seperti yang saya katakan, revisi pertama mengenai pribadi Kristus disebutkan ketika ia berusia 12 tahun. Dalam Lukas 2 ayat 41-50, cuplikan ini menunjukkan bagaimana Kristus sebagai anak berinteraksi dengan kitab-kitab perjanjian lama. Dan dikatakan ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepada anaknya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi sebagai seorang anak, Kristus berada di bait suci, tempat hukum Taurat dibacakan. Ia menghargai hukum Taurat, tetapi pemahamannya menjadi jelas ketika ia memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bahkan para tua-tua tidak mampu menjawab karena ia mengenal hukum Taurat dan hukum Tuhan ada di dalam hatinya. Hal ini menunjukkan di mana kehidupan Kristus sebagai anak muda berada, yaitu dalam kitab suci dan kitab-kitab perjanjian lama. Namun, jika kita membaca peristiwa lain ketika Kristus berusia 30 tahun setelah dibaptis dan memulai pelayanannya secara terbuka, sebelum itu terjadi, ia dicobai oleh iblis selama 40 hari. Faktanya, Alkitab memberitahukan kepada kita tentang 3 jenis pencobaan yang iblis ajukan kepada Kristus dan Kristus menjawab ketiga pencobaan ini dengan teks Alkitab dari satu kitab yaitu kitab Ulangan. Misalnya dalam Lukas 4 ayat 3 dan 4 ia berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Kepadanya ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Dari mana Kristus mengutip? Ia mengutip Ulangan 8 ayat yang ketiga karena Kristus makan dari firman Allah. Dan ia menggunakan firman Allah untuk menggagalkan serangan setan. Dalam godaan kedua kita juga tahu dari Lukas 4 ayat yang ke-6, 7, dan 8. "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkannya kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dari mana ia mengutip? Dari Ulangan 6 ayat 13. Dalam godaan kehausan, setan datang kepadanya dan berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup ke batu. Setan mengutip Mazmur 91 untuk Kristus, tetapi Kristus menjawabnya dengan mengutip dari Ulangan 6 ayat 16 ketika ia berkata, Yesus menjawab katanya, ada firman. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ini adalah dua cuplikan. Satu dari kehidupan Kristus ketika ia berusia 12 tahun. Ia biasa memakai firman Tuhan dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh para penatua. Tetapi juga ketika Kristus berusia 30 tahun, ia menggagalkan serangan iblis dengan firman Tuhan. Dalam khotbahnya di bukit dalam Matius 5 ayat 17 dan 18, Kristus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Matius 5 ayat 17 dan 18, dan saya dapat melihat dalam kedua ayat ini kebesaran inspirasi tersebut. Karena Kristus berkata, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu tidak pernah berarti bahwa hukum Taurat, firman Tuhan, hukum Tuhan cacat karena hukum Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Tetapi makna dari kata menggenapi adalah melaksanakan. Artinya jika Kristus tidak datang, dalam siapakah korban-korban digenapi? Dalam siapakah nubuat-nubuat digenapi? Dalam siapakah hukum-hukum digenapi? Dengan kedatangan Kristus, ia menggenapi apa yang telah dibicarakan oleh hukum Taurat, nubuat-nubuat dan korban-korban dalam perjanjian lama. Inilah arti dari aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Namun ia mengucapkan pernyataan yang indah. Ia berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, apa arti dari satu iota atau satu titik? Para ahli bahasa mengatakan bahwa satu iota merujuk pada huruf terkecil dalam abjad Ibrani. Diketahui bahwa abjad Ibrani terdiri dari 22 huruf dan huruf terkecil adalah yud, sangat kecil seperti ini. Tetapi kata titik mengacu pada bentuk aksen terkecil, yaitu tanda-tanda diakritik pada huruf-huruf. Seolah-olah ia berkata, langit akan berlalu dan bumi akan berlalu, tetapi huruf terkecil, yaitu yud dan titik terkecil, yaitu tanda diakritik sederhana pada huruf, tidak akan berlalu. Ketidakberubahan firman Tuhan, kekekalan firman Tuhan. Kristus yang sejak kecil hidup dalam firman Tuhan dan mengenalnya adalah dia yang menggagalkan serangan iblis dengan firman Tuhan ketika ia berusia 30 tahun. Dialah yang membela ketetapan dan kesinambungan hukum Tuhan. Bahkan jika langit dan bumi berlalu, satu iota terkecil dan satu titik terkecil dalam huruf tidak akan berlalu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan melanjutkan bersama bagaimana Kristus berhubungan dengan kitab-kitab perjanjian lama. Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.